يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك جل الذي سواك يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك. قال رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. همة الزاهدين في كثرة الأعمال وهمة العارفين في تصحيح الأحوال. قال رضي الله همة الزاهدين في كثرة الأعمال وهمة العارفين في تصحيح الأحوال. Himmah, semangatnya orang-orang ahli zuhud itu pada memperbanyak amal. Sedangkan himmahnya orang arifin itu memperbaiki, mensehatkan, mensahihkan ahwal. Ahwal di sini adalah suasana hati. Dalam istilah tasawuf ada istilah al-hal. Ada artinya kondisi labil. Ada istilah kondisi labil. Labil atau labil. Kondisi yang tidak menentu, belum mantap, belum kuat lagi. Yang qaliyah, masa transisi. Nah, masih bergelombang lagi, dia punya akhlak. Itu makna yang pertama. Hal-hal yang yataghayyar daiman. Hal adalah masih berubah, belum mantap. Dia punya sifat sabar, dia punya sifat ridha misalnya, dia punya sifat ikhlas, belum mantap lagi sifatnya, masih berubah-ubah. Maka itu belum berakhlak, disebut masih hal. Itu makna pertama hal, artinya berubah, belum mantap. Hal makna kedua adalah hal yang dimaksud ini lil arifin. Hal di situ maknanya suasana hati. Suasana hati. Artinya mereka memiliki berbagai sifat akhlak, maka mereka menikmati sifat-sifat itu. Orang yang mempunyai sifat ikhlas, dia menikmati sifat ikhlas itu. Apabila dia memberi, maka dia menikmati nikmat datang dari sifat ikhlas. Ketika datang musibah, dia menyabari, maka nikmat datang dari suasana sabarnya itu. Nikmat dari sifat-sifat mulia. Itu adalah hal makna yang kedua. Nah, oleh karena itu semangatnya para arifin, para aulia bagaimana membetulkan ahwal itu. Dia merasa bahwa tidak halnya itu tidak tinggi lagi. Suasana dia, kebersamaan dia kepada Allah. Jadi orang duduk dengan kekasih, ada suasana yang dia rasakan indah. Ketika dia pindah ke tempat lain, tak dapat suasana itu. Dia nak terus suasana itu seperti itu. Ya. Itu sebab mereka menjaga kebosanan, menjaga kesyahduan. Saya pernah cerita, tak apa saya ulang sebagai contoh. Waktu saya pergi haji, waktu saya pergi haji, maka karena saya duduk di hotel depan masjid kan, jadi ada beberapa abab dari Indonesia juga minta sambil menunggu hari Arafah, nah, setiap asar buat pengajian di hotel di atas.
Jadi saya buatlah pengajian. Ramai pelajar-pelajar dari Madinah kan juga, dari Nusantara ikut mengaji. Ada persoalan dari pelajar-pelajar kita yang duduk mengaji dekat Mekah, dekat Madinah. Dia sering khidmat para masyayikh. Ya, dia bertanya kepada saya, kenapa kebanyakan masyayikh dia duduk bukan hampir masjid, tapi dia jauh, ya. Dan ke Masjidil Haram pun mungkin seminggu 2-3 kali saja. Tapi kita orang disuruh tiap-tiap waktu ke Masjidil Haram. Kenapa mereka demikian? Saya pun sebetulnya tak tahu apa sebabnya mereka buat begitu kan. Tapi husnuzon kita kepada mereka, kepada ahlillah. Saya pikir-pikir, saya teringatlah beberapa cerita keadaan para aulia itu, termasuk seperti ayat ini kan. Himmahnya orang arifin, himmah itu kan semangat yang selalu jadi beban pikirannya, jadi beban keinginannya, itu himmah. Ya. Apa tashihul ahwal. Jadi betul-betul para aulia itu dia bagaimana ahwal itu tidak boleh berubah. Ya. Dan untuk menjadi ukurannya yang merasakan suasana itu berubah atau tidak, itu zauk. Zauk kita ini kan tumpul ya, tumpul. Kita zauknya rasanya makan sate itu baru sedap zauk. Ya. Kalau makan teri, ya, teri apa? Ikan bilis, nah itu tak sedap. Jadi rupanya mereka itu tidak mau masuk masjid, datang ke masjid, melihat Ka'bah, tawaf di Ka'bah, hilang suasana baharu, hilang suasana syahdu, hilang suasana indah. Ya. Sebetulnya mereka tiap saat pun boleh saja, ya. Tapi macam dengan kekasih atau dengan istri lah katakan, kalau jarang-jarang jumpa, kalau jumpa tuh indah saja. Ya. Coba kalau 24 jam, 24 tahun jumpa aja itu kan. Ya. Mereka nak setiap jumpa baru indah, dan tak boleh indah, tak boleh berubah. Nah itu sebab mereka berbuat jarang, tidak mau ibadah itu menjadi biasa. Orang bangun pagi biasa karena kerja, itu tidak wali, ya, karena biasa. Dia kalau ada sesuatu yang dilakukan menjadi biasa, dia ganti, ya, karena dia bilang saya menyembah Allah bukan menyembah biasa. Jadi tak mau kehilangan zauk itu, suasana itu ahwal. Ya. Maka itu yang menjadi beban pikiran mereka. Ya. Nah, kita ini memang punya ahwal lagi. Ya, kalau kita buat jarang-jarang, makin tak punya ahwal tuh. Kita kena banyak melakukan kekerapan dalam melakukan kebaikan untuk membangun makom itu, baru nanti naik ahwal. Kalau tidak, maka tidak dapat. Artinya ada yang mereka jaga. Apa yang mereka jaga? Itu ahwal. Kalaupun mereka mesti tiap saat, maka dia perbaiki terus. Ahwal itu bukan fokus kepada banyak. Kalau Zahidin kan yang penting banyak. Banyak dia tak. Ya, yang penting dia syahdu, baharu, ya, dan indah. Dan tidak boleh berubah. Jika berubah saja, maka dia merasa sedih.
Arba'atun tu'inuka ala jala'i qalbik. Ada 4 perkara yang membantumu untuk mengkilapkan hatimu. Boleh mengkilapkan ya. Yang pertama kasratu zikri. Banyak berzikir. Ya. Banyak berzikir. Yang paling dekat dengan pikiran ini lidah. Itu sebab dan pikiran ini tergantung siapa yang memerintah. Kata Imam Al-Ghazali, pikiran ini seperti Perdana Menteri. Nah, ikut rajanya siapa? Ya. Kalau raja lah. Kalau demokrasi kan bukan raja, tapi kumpulan yang mengangkat dia sebagai Perdana Menteri, parti misalnya. Ya. Jadi Perdana Menteri tergantung rajanya siapa. Kalau rajanya tidak ada, maka dia ikut apa yang ada dalam negara ini. Kalau yang berkuasa penyamun, penyamun. Kalau yang berkuasanya adalah orang-orang pencuri ya pencuri. Ya, kalau yang bisingnya, yang kuatnya adalah perompak ya perompak. Itu kalau tidak punya raja. Artinya raja itu adalah kalbu. Raja itu adalah hati. Kalau hatinya hidup, maka pikiran mesti hidup. Jadi ketika seseorang hatinya ya tidak mutmainnah, hatinya tidak ada akhlak yang sempurna, maka akal ini ikut kepada semua perintah anggota tubuh. Perut nak apa, pikiran ikut. Ya, perut nak makan, pikiran ikut nak makan. Ya, perut nak makan lagi, pikiran nak ikut makan lagi. Ya, perut nak makan yang ketiga kali, pikiran ikut. Ya, terus perut. Kemudian ada kecenderungan nak sesuatu, pikiran ikut. Tetapi jika hati hidup, ya, suara anggota tubuh itu tidak terdengar. Karena ada raja yang memerintahkan negara ini, tubuh ini. Dan disitulah akal melaksanakan untuk menyuruh anggota tubuh melakukan. Itu sebab ketika kita melakukan sesuatu itu pikiran yang merintah. Tapi kalau tidak ada hati, pikiran ini mengikuti anggota tubuh itu sendiri. Itu sebab pikiran pening. Karena perintahnya banyak sangat. Nah ini, nah itu, nah ini, nah itu, nah ini, nah itu, nah ini, nah itu. Tapi kalau satu, perintahnya satu. Allah. Ya. Nah maka 4 perkara ini membantu untuk mengkilapkan hatimu. Yang pertama kasratu zikri. Nah karena hati kita belum kilap, belum bersih, belum jadi raja. Ya, belum bersih itu belum jadi raja. Ya, karena kemauan kebersihan kalah dengan kemauan nafsu. Syahwat dan nafsu marah. Nah maka untuk membangun raja itu, maka lidah ini mesti banyak berzikir. Ya. Lidah ini mesti banyak berzikir karena yang paling dekat dengan pikiran lidah. Apabila lidah berpikir terus zikir, maka pikiran mulai mengendap, ya. Kotoran dia mengendap. Bersih lama-lama terus ke hati. Karena bila hati, lidah yang paling dekat dengan pikiran tadi itu terus lidah. Ya. Maka itu sebab man istaqama lisanuhu faqad khashu'a qalbuh. Kalau lidahnya sudah lurus, bicaranya baik-baik saja, mampu menahan perkataan buruk, maka lama-lama hatinya tunduk. Nah, maka itu sebab zikirlah salah satunya yang terbaik untuk mengondisikan, ya, membiasakan pikiran jernih dan
hati kemudian menjadi tentram. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Di samping amal ibadah yang paling cepat, kalau umpama kecepatan speed, ya mungkin zikir itu berapa kereta speednya paling tinggi? 5 aja, ya 5 lah speednya. Nah, itu zikir. Karena zikir mengucap terus nama Allah yang disembah. Allah. Nah, dia tidak menggerakkan anggota tubuh lain. Dia menggerakkan satu anggota lidah terus ke Allah. Ya. Kalau salat, kita sibuk dengan menggerakkan tubuh-tubuh yang lain. Itu sebab aqimis salata li dzikri. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu maksudnya kenapa zikir itu membantu menjernihkan hati. Ya, menjernihkan hati. Kita memperbaiki panca indera, pikiran pun ikut baik, maka terus hati baik. Yang kedua, waluzumus samat. Nah, sudah zikir, maka luzumus samat. Apa luzumus samat itu? Melazimi diam. Yang ketiga, wal khalwah. Khalwah ini banyak melakukan tasfiyatul qalbi. Ya, tasfiyatul qalbi. Khalwah di bilik atau paling kurang khalwah yang tanpa guru katakan itu muhasabatun nafas. Itu boleh kita lakukan setiap malam sebelum tidur. Sebelum tidur kita berpikir tentang amal kita dari pagi hingga sampai ke tidur ini. Kita taptish, kita koreksi perkataan kita dari pagi ada yang tak betul tak. Ya, kalau kepada Allah kita tobat. Lalu perbuatan kita, lalu kepada makhluk, adakah perkataan kita yang menyakiti, adakah bla 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 bla. Kalau ada misalnya, kalau boleh kita konteks sekarang boleh kan? Kalau dulu tunggu esok pagi cari orang, sekarang boleh WhatsApp kan terus. Ya. Assalamualaikum Bang. Tadi siang kita bincang-bincang tuh saya ada marah lah sedikit, minta maaf Bang. Tolong halalkan ya Bang. Nah, sebelum tidur nih. Ya, tak apa, betul Bang, saya menyesal sangat bla 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 bla. Itu pun termasuk khalwah, memperbaiki hati. Ya. Itu luzumus samat wal khalwah. Itu sebab ada kitab salaf dulu tipis, kitabnya As-Sukut. Nama kitabnya As-Sukut. Waluzumul buyut. Nah, diam dan menetap di rumah. As-sukut waluzumul buyut. Ya kalau waktunya kerjalah, bukan tetap di rumah gitu. Artinya selepas tidak ada apa-apa, ya, luzumul buyut sebetulnya khalwah. Ya, khalwah sebetulnya diam. Yang keempat, qillatul mat'ami wal masyrab, kurangi makan dan minum. Ya, makan dan minum ini bukan panca indera. Ya, dia adalah bagian daripada sifat nafsu. Ya, bagian daripada sifat nafsu. Manusia ini diciptakan dari alam. Dari alam kan? Nah, alam ini, alam semesta ini, bumi lah katakan. Bumi ini terdiri dari tempat dan waktu. Iya tak? Bumi ini terdiri daripada tempat dan waktu. Dan manusia diciptakan dari tempat. Dari bumi. Maka sebetulnya yang dilakukan dengan mujahadah dan riyadhah itu sebetulnya menundukkan tempat dan waktu. Kita diciptakan dari tempat dan dimunculkan di tempat ini bersamaan dengan waktu. Jadi tubuh kita ini ibnul makan.
dan selalu makan. Tuh. Tubuh kita ini ibnul makan. Ibnu makani. Itu sebab orang sini tak dapat tinggalkan tempat ini. Taluk. Ya. Dan makan kita, minum kita, mati kita pun dari tanah. Di tanah juga. Semua yang kita makan tanah. Dikuburin di tanah. Bahwa kita ibnu tanah. Yani ibnu makani. Maka disuruh mujahadatun nafas. Kurang makan, kurang minum, kurang tidur. Tidur pun nempel di tanah. Maka jangan banyak tempelkan badan di tanah. Ya, ini orang maunya duduk saja. Ya, itu ibnu tanah namanya. Kalau tidak letih jangan duduk. Itu ada makna perlawanan kekuatan ruhiyah. Ya, kalau kita lakukan itu ya bukan untuk kesehatan tapi untuk ya, kesehatan rohani. Nah, kita dimunculkan oleh di tanah ini, di tempat ini dengan waktu. Muncul. Setiap kita muncul, tahu muncul ya? Muncul, itu kemunculan itu akan dipengaruhi oleh keinginan nafsu itu. Karena nafsu kan tanah. Muncul, keinginan tanah pun muncul. Nah, kita mesti melawan keinginan. Maka dia kalahkan tempat dan waktu. Yang berhasil mengalahkan waktu, maka ibnu wakti. As-sufi ibnu wakti. Nah, apabila dia sudah mengalahkan dua tempat dan waktu itu, berarti secara hakiki dia telah melakukan tayy zaman wa tayy makan. Melipat waktu dan melipat tempat. Itu sebab kalau wali mampu punya karamat tayy zaman, tayy makan, karena mereka mujahadah. Kita bagaimana mau pejam sampai di Mekah. Ya, makan tak dapat ditinggalkan lagi. Tidur tak dapat ditinggalkan. Kampung pun tak mau meninggalkan. Ya. Mikir, nak hidup balik kampung Allah. Ya. Harus toil makan. Itu secara filosofisnya lah. Ya, semua yang dilakukan ternyata dia lintasi tempat dan dia lintasi waktu. Ya. Sehingga dia tidak bergantung kepada selain Allah. Ya. Maka itu dikatakan ya insan innama anta ayyamun. Iza zahaba yaumuk zahaba juz'uk. Kamu itu kumpulan masa. Ya tadi masa tadi munculnya di tempat karena kita diciptakan dari tempat. Kalau kita tidak bergantung kepada semua itu, maka kita boleh pergi kemana saja. Ya, bumi Tuhan luas dan boleh jadi ketika ada karamah tayy zaman tayy makan. Nabi ta'alluq dengan Mekah. Dihijrahkan ke Madinah. Ya. Nabi bergantung dengan penduduk Mekah. Yang tempat bergantungnya dimatikan semua oleh Allah. Ayahnya, ibunya, atuknya, pakcinya, istrinya. Nah, maka jangan bergantung dengan istri, nanti istri mati. Ya. Jangan bergantung. Nah, kenapa suami banyak mati? Karena istri banyak bergantung kepada suami. Ya, jadi dibuat mati itu. Ya, itu sebab duda sedikit, janda ramai. Ya, karena bergantung. Coba kalau tak bergantung, tak mati-mati. Ya, lalu Allah lipatkan waktu dan tempat Nabi itu. Tayy zaman wa tayy makan ke Sidratul Muntaha. Ya, karena sudah
meninggalkan waktu dan tempat. Ya. Ini analisa logik terhadap sebuah karamat at-tay, ya, yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Arabi. Yang keempat, qillatul mat'am wal mashrab. Taib. Ahlul ghaflati idza asbahu tafaqqadu amwalahum. Orang-orang yang goplah pagi-pagi itu sudah tafaqqadu amwalahum, mikirin harta. Ya, sudah tafakud. Tafakud itu mencari-cari. Ya, itu ahli ghaflah. Melek saja. Oh, ini bukannya tasbih bukan. Yang hutang ada berapa, yang anu itu bangun tidur tuh. Ya. wa ahlu zuhdi wal ibadati yatafaqaduna ahwalahum. Ahli zuhud dan ahli ibadah, dia mencari-cari, mengoreksi ahwal mereka. Keadaan mereka. Ini ahwal ahli ibadah. Ahwalnya ahwal ahli ibadah. Ya, begitu. Dan ya Allah, bagaimana saya jauh tidak dengan Allah, ini waktu saya mesti ibadah. Itu saja yang dipikirkan. Ya, ini ahwal yang ketiga. Ya, ahwal yang ketiga. Bukan ahwal yang pertama, kedua tadi. Ahwal suasana ibadah dan suasana zuhud mereka. Wa ahlul ma'rifati yatafaqaduna qulubahum ma'allahi azza wa jalla. Sedangkan ahli ma'rifah, para arifin, mereka mengoreksi, mencari hati mereka bersama Allah. Jadi kenapa ada doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu Nabi ketika matanya terbuka, alhamdulillah. Nah. Karena sebelum tidur, Nabi memang hudur, syuhud, on. Tidak off. Ya, tidak off, on terus. Itu sebab doa itu kan, doa wal hal, doa itu kan kondisi jiwa. Ya, begitu Nabi nak tidur, maka doanya apa? Bismika Allahumma ahya wa amut. Nak tidur pun, aku hidup dan aku mati dengan nama Engkau. Nak tidur tuh masih on pikirannya tuh. Ya, dia tidur. Jadi begitu mata melotot, sambung balik elektrik tuh. Ya. Ya. Kita bangun tidur cari kopi. Kopi mana kopi? Kopi. Yang merokok bangun tidur terus. Ya. Bangun tidur cari istri. Dek. Rupanya belum nikah udah cari istri. Mimpi rupanya. Ya. Nabi bangun saja sambung balik ke Allah. Ya. Itulah para ahlillah. Begitu bangun, Allah. Terus yang dia cari adalah hatinya. Rupanya ada Allah. Allah, alhamdulillah. Takut lupa. Ya. Kita sebelum tidur aja lupa. Tidurnya pun bangkai. Ya. Begitu bangun, terus bangun, supaya segar katanya, kopi. Ya. Ma min nafasin yubdihillahu ta'ala fi min ta'atin aw maradin aw faqatin illa wa huwa yuridu an yakhtabira bidzalik. Tidaklah satu napas yang Allah keluarkan di dalam dirimu. Itu napas itu itu Allah yang keluarkan, bukan kita. Kalau Allah sangkutkan, sangkut. Ya. Tidaklah napas yang Allah keluarkan di dalam dirimu. Apakah taat? Artinya hidup ini, perbuatannya taat itu adalah isi napas kita. Kan hidup ini, kita muncul di waktu. Muncul. Kemunculan itu durasinya hanya senapas. Kalau
kemunculan di waktu itu tubuh kita yang terbuat dari tanah ini taat. Artinya kita melakukan taat. Setiap waktu kita sedang melakukan taat. Itu kalau kita dalam taat, itu napas kita buang dalam pembuangan yang berharga. Kita di sini duduk, napas itu semuanya berpahala, berharga sekali. Seperti mutiara-mutiara yang terbuang. Apa yang keluar, yang datang. Tapi kalau maksiat, itu seperti bau busuk yang keluar dari napas kita. Kalau sakit, ya, kita tengah sakit atau faqah, tengah kesusahan, ya, tengah dihimpit keperluan sangat. Ya, tidaklah munculnya napas kita itu, artinya hidup kita itu, melainkan Allah ingin mengujimu dengan semua itu. Mengujimu dengan taat. Ya, taat itu untuk Allah tidak. Ya, apakah ada maslahat lain? Taatnya itu apakah karena ada tujuan lain. Begitu juga sakit. Ya, semuanya ujian. Man talabad dunya bi tariqil akhirati kana kaman akhadha mil'aqata yaqutin yaghripu bihal uzrah. Imma yu'addu hadza ahmaq. Orang yang mencari dunia dengan jalan akhirat. Dia menumpuk-numpuk dunia, kesenangan-kesenangan dunia dengan menjual agama. Menjual dakwah. Menjual ya, ilmu, dihargai, dibagi tarif. Ya. Ya, ini seperti orang yang mengambil sudu dari yakut, sudunya dari yakut. Tapi mencauk dengan sudu itu kotoran orang, kotoran binatang. Boleh jadi dianggap ahmak. Dungu. Ya, kalau nak ambil kotoran, pakailah skru. Kenapa pakai sudu emas? Sudu permata. Dunia kan kotoran, ambillah skru. Ya, bekerjalah. Ya. La ta'taqid anna an-nasa fatahumul amalu bal fatahumut taufiq aktsar minal amal. Manusia tidak beramal baik. Jadi bukan kehilangan amal, tapi kehilangan taufik. Kita kan selalu bilang, semoga Allah memberikan taufik dan memberikan hidayah. Taufik pertolongan kepada badan kita untuk boleh melakukan taat. Hidayah adalah petunjuk kepada hati kita, bimbingan Allah kepada hati kita. Nah, ketika kita tidak beramal, tidak melakukan amal, sebetulnya kita tidak dapat taufik, bukan tidak dapat beramal. Kenapa pikir amal? Ya Allah, saya tidak beramal. Ya Allah, Allah tidak memberi taufik. Wa awwalu ma yanbaghi laka an tabki ala aqlik. Fakama yaqa'ul qahtu fil kala, fakadha yaqa'u fi uqul rijal. Pertama yang sepatutnya kamu tangisi akalmu. Awwalu ma yanbaghi laka an tabki ala aqlik. Yang pertama sepatutnya kamu tangisi adalah akalmu. Sebagaimana qaht, gugur. Ya. Gugur daun-daun itu, di pokok-pokok itu, pilkala pada tumbuhan, ulama, para ahli ibadah, para ya. Wabil aqli ashan nasu ma'an nasi wa ma'allah. Dengan akalah orang hidup bersama orang lain dan bersama Allah. Ma'an nasi bihusnil khuluq. Bersama orang bergaul, hidup dengan akhlak yang baik.
wa ma'allahi bittiba'i mardhatih, dan hidup bersama Allah itu dengan mengikuti atau mencari keredoannya. Di mana redonya? Diikuti. Di mana ada redo? Di situ. Idza manna 'alaika bisalasin faqad manna 'alaika bini'matil kubra. Ketika Allah menganugerahkanmu 3 perkara, maka berarti Allah telah menganugerahkanmu nikmat besar. Tadi akal itu maksudnya adalah akal bukan hanya untuk mengetahui warna-warni, teori-teori, bukan. Akal di situ adalah akal rohani. Ya, orang sufi ketika menyebut akal, bukan hanya akal itu, tetapi akal ya, rohani, di mana dia selalu berpikir agar bagaimana dia berakhlak baik kepada orang, dan bagaimana agar terus mencari mengikuti ridha Allah. Ya, jika tak ada ridha Allah tak buat. Maka kata Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, janganlah Allah kehilanganmu di tempat yang ia ridhoi, dan janganlah Allah mendapatkanmu di tempat yang Allah murkai. Ya. Kemudian jika Allah menganugerahkanmu 3 perkara, maka itulah Allah menganugerahkanmu nikmat besar. Yang pertama, al-wuqufi ala hududih. Ya, kamu berdiri di atas batas. Ala hududih, di atas batasnya. Batas ada 2, ada batas syariah, ada batas hakikah. Batas syariah haram halal. Batas hakikat hamba dan Tuhan. Al-abdu war-rabb. Jadilah hamba dan jangan jadi tuan. Ya, itu batas. Wasaniyatu al-wafa'u bi'uhudih. Memenuhi janji. Pertama, janji hakiki. Hidup kita untuk ibadah dan mengenal Allah. Apapun mesti ibadah. Ya. Janji kepada Allah. Kemudian baru janji-janji yang bersifat tabi'i, janji kepada manusia, kepada sesama. Ya. Yang ketiga, al-gharaqu fi syuhudih. Tenggelam dalam menyaksikan Allah. Jika Allah bagi nikmat itu, ya, maka kita mendapat nikmat besar. Jika kita mampu tenggelam di dalam syuhud, apapun yang terjadi, kita sebetulnya tengah menonton ya, dalam sebuah television cerita tentang ya, apa yang ada dalam ilmu Allah yang menjadi kehendaknya. Itu syuhud. Wa ma sababu istighrabika li ahwalil arifin illa istighraqu kampil qati'ah. Kenapa, apa sebabnya kamu aneh melihat keadaan arifin? Tidaklah sebab keanehanmu atau tidaklah sebab pandangan anehmu kepada ahwal arifin, melainkan karena kamu tenggelam dalam qati'ah. Qati'ah itu inqita'i anillah, putus dari Allah, tidak wusul, tidak syuhud. Dia sering lalai, sering goplah kepada Allah. Maka itu aneh. Ya. Kita ini yang tidak pernah sholat itu khusyuk full. Mungkin memang rasanya tak ada orang sholat dari Allahu Akbar sampai salam. Dia betul-betul istighraq dalam ingat Allah, rasanya tak ada. Memang karena kita qati'ah itulah kita merasa heran. Iya keada. Ya. Maka meskipun kita belum merasakan syuhud dan istighraq, tapi kita jangan menganggap aneh. Jangan menganggap jauh. Istighraq itu kan menganggap kayaknya tak ada itu istighraq. Ya. Ya kan? Gharib, aneh. Aneh itu kan karena kita menolak. Itu. Rasanya tak adalah. Dia ingat berhari-hari. Gitu. Bermenit-menit, bersaat-saat. Nah, karena memang kita bersaat-saat kita tidak ingat. Ya, kita tak akan dapat menilai, merasakan
apa yang kita tidak punya. Kita menilai orang sebetulnya merasakan apa yang kita punya. Mengatakan apa yang kita rasa. Bukan betul-betul tahu tentang orang lain. Yang tahu orang lain adalah orang itu sendiri. Dan dia pun kadang tak tahu. Kadang orang bertanya, apa ya aku ini itu. Ya. Kalau yang punya badan aja mengatakan, apa ini aku. Lagi kita. Itu sebab kita tidak pernah dibebankan tentang keadaan dan urusan orang lain. Kalau tidak dibebankan, ya tak usah dipikirkan. Ya. Dan memikirkan orang lain itu buang-buang masa. Yang kita pikirkan kewajiban kita kepada orang lain itu bagaimana? Itu saja. Kita kepada istri, kepada anak, kepada tetangga, kepada ya, itu aja yang kita pikirkan. Adapun orang lain membalas ke tidak apa tidak itu terserah. Ya, orang lain kenapa buat itu. Ya. Yang kita pikirkan bagaimana sikap kita terhadap yang dianjurkan oleh agama dan akhlak itu saja. Ya, itu hidup dalam kenyamanan. Orang yang tak nyaman kan orang tengok kenapa begini begitu. Kenapa? Mungkin orang lain pun tanya kenapa kamu pula macam itu. Nah istighrab itu karena istighraq fil qati'ah. Walau syaraktahum fil asfari la syarakathum fil akhbari. La syaraktahum fil akhbari Allah. Kalau saja kamu bersama mereka dalam perjalanan menuju kepada Allah, maka kamu akan bersama mereka juga dalam berita-berita yang mereka terima. Mereka melihat kehidupan ini berita Allah semua. Allah, Allah, Allah. Karena mereka jalan menuju Allah. Kita jalan bukan menuju Allah. Menuju kepada selain Allah. Maka beritanya selain Allah melulu. Ya. Penderitaan, ketiadaan, kehampaan, kekacauan, perdebatan, perkelahian. Walau syaraktahum fil ana'i la syaraktahum fil hana. Kalau kamu menyertai mereka dalam keletihan, maka kamu pun akan menyertai mereka dalam kenikmatan. Ma misalu nafsik waqtar ridha'i illa kal ba'iril ma'kul fa idza sayyabathu intalaq. Perumpamaan dirimu waktu ridha itu seperti onta diikat. Itu sayap tahu betul itu. Min. Apa artinya itu? Melepaskan. Apabila dia melepaskannya, dia pergi. Nafsu kita ini ketika ridho itu seperti onta. Ya, onta yang diikat. Nafsu kita ini kalau diikat, dia tenang. Tapi kalau dibiarkan, entah kemana. Itu sebab yang kita perangi setiap saat nafsu. Ya, setan jangan pikir. Setan karena pintunya nafsu. Kalau pintunya tertutup, dia tak masuk. Kalau nafsu kita ketatkan, setan pun tengok lagi. Waduh ini tertutup, belakang tertutup, samping tertutup. Ya, naik atas tertutup. Akhirnya duduklah lemas. Ya. Itulah Imam Ibn Arabi membuat sebuah kumpulan hadis. Dijadikan satu hadis panjang. Tentang dialog Nabi kepada iblis. Dia nak bacakan bagaimana keadaan iblis ketika umat hamba ini melakukan kebaikan dari pagi hingga pagi lagi. Jadi bagaimana iblis itu ya kondisinya dengan perbuatan kita. Makanya ketika iblis ditanya oleh Allah, oleh Rasulullah, ya iblis, aku bertanya kepadamu, siapakah yang, ini pertanyaan pertama. Persoalan pertama Nabi, siapakah yang paling sangat kamu benci? Anta ya Muhammad. Engkau. Jujur. Terus siapa pula? Ya. Maka setelah ditanya siapa pula, adalah anak muda yang berusaha enak seperti engkau. Nah, itu udah kepanasan tuh. Ya, orang yang ngikutin Nabi aja setan udah ini.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liqalbi ibni Adama asyaddu taqalluban minal qidri 'alan nari idza ghallat. Hati Ibn Adam itu sangat bergejolak, bergolak. Ya, itu lebih bergolak dari gidir yang ada di atas air ketika masak. Coba air ketika masak. Hati manusia pun begitu. Bergolak terus. Tentramnya adalah ketika rohaninya ada nur, ada akhlak. Ketika ada akhlak, maka qalb itu kan emang qalb itu kan makna qalb. Kenapa dinamakan qalb? Karena hati ini bola-balik. Kalau di dalam ruh ada sifat baik, tentram. Tetapi kalau di ruh tidak ada, maka dari nafsu, dari tubuh ini. Ya, kalau terkadang baik, terkadang enggak, yaitu letih. Maka dikatakan nafsul al-lawwamah. Nah, maka perubahannya bergolaknya itu lebih bergolak daripada air di atas api. Fakam man kana fi jam'in ma'allahi ta'ala atathul furqah atau firqah fi nafasin wahid. Berapa banyak orang di dalam jamak bersama Allah? Berapa banyak orang berada di dalam jamak? Apa jamak? Di dalam syuhud kepada Allah. Terjemahnya apa itu? Di dalam jamak bersama Allah. Jamaknya apa? Berdampingan. Ya. Syuhud kepada Allah Ta'ala, maka datanglah firqah. Firqah ini tidak melihat Allah tapi melihat alam. Itu apa artinya? Amin. Setelah jamak itu apa? Jamak bersama Allah itu apa selepas itu? Bukan Arabnya artinya. Fi nafasin wahidin, di dalam satu napas. Artinya bukan 1 hari 2 hari. 1 napas saja, sekejap saja. Sedang bersama Allah, tiba-tiba datang pikiran selain Allah. Itu firqah. Ya. Berapa banyak orang begitu? Tengah Allah, datang pikiran selain Allah. Wa kam man bata fi taatillah, berapa banyak orang malamnya taat, ma tala'at alai syamsu, ya, hatta dakhala fil qati'ah. Berapa banyak orang yang bata saja, tidur malam di dalam taat kepada Allah, ma tala'at alaihi syamsu, sampai matahari terbit sehingga dia masuk dalam qati'ah. Tidur baca doa dan ibadah, malamnya belak tidur, bangun maksiat. Bangun lupa Allah. Fal qalbu bimasabatil ain. Artinya itulah hati berubah-ubah. Itu sebab yang mereka jaga itu hati saja. Karena hati berubah-ubah. Agar hati tidak berubah, maka dia selalu ingat Allah. Artinya ruh. Itu sebab tasawuf memperbaiki ruh. Karena ruh adalah tempat di mana Allah menjaga hati. Ya. Maka hati itu diumpamakan seperti mata. Wal ainu la tara biha kullaha bal bimiqdaril adasati minha. Mata itu tidak melihat dengan mata itu semuanya. Bahkan kadar adasa, lensa saja. Yang adasa itu kan lensa. Lensa ya. Ya, sama lensa. Lensa mata. Kan ada lensanya hitam tuh. Itu saja. Kalau dia pergi ke sana, ke sana. Kalau ke sana, pindah ke sana. Ya, itu saja. Wa kadzalikal qalbu la yuradu minhu al-lahmaniyah bal latifatul lati auda Allah fiha wa hiyal mudrikah. Begitu juga hati, ya. Hati di sini la yuradu minhu al-lahmaniyah. Hati ini maksudnya bukan jantung yang daging itu, bukan. Tetapi al-latifah, sesuatu yang halus. Ya, yang Allah letakkan di hati itu, di mana di dalamnya ada idrak. Yang dimaksud hati orang sufi itu bukan bicara hati tentang daging. Bukan tentang daging hati itu. Ya, itu cuma aplikasinya saja, gambarnya saja. Ya, tapi yang dimaksud hati itu dalamnya aplikasi itu.
apa? Idrak. Apa? Satu pencapaian, satu pemahaman. Itu. Macam orang sufi kalau cap akal, bukan akal ini. Akal untuk tahu warna, tahu beda warna, beda ya, arah di mana, boleh meneliti ini, boleh meneliti itu. Ya, tetapi akal, di dalam akal itu idrak. Pekerjaan atau sifat idrak itu dari ruh, bukan dari akal ini. Orang kafir dengan akalnya mampu memahami apa saja, tapi tidak mencapai Allah. Orang sufi dikira tak menghargai akal Allah, tak menghargai otak. Ini dia yang punya otak-otak. Maksud mereka ketika akal itu adalah idraknya itu. Imam Al-Ghazali menerangkan tentang apa yang menjadi istilah dalam agama. Pertama, nafsu. Kedua, akal. Ketiga, kalbu. Keempat, ruh. Ini sifat. Bendanya satu. Nur, cahaya yang mempunyai kapasiti kekuasaan untuk idrak, untuk memahami. Ya, ketika untuk memahami sesuatu yang ada di benda, untuk memahami warna, memahami arah, memahami ya sesuatu yang diciptakan oleh Allah, maka itu akal. Ya. Tapi kalau tidak ada idrak latifah yang halus, maka dia tidak sampai ke Allah. Paham ya? Wa ja'alallahu al-qalba mu'allaqan fil janibil aisar. Itu sebab Allah meletakkan hati itu bergantung di sisi kiri nih. Kadalu, seperti timba. Tahu timba ya? Sumur. Ya. Baldinya tuh. Nah, baldi. Fa in habba alaihi hawa. Au hawa syahwa. Hawa syahwah harakahu. Ya. Kalau dia diulurkan atasnya oleh hawa syahwat, maka dia menggerakkannya. Wa in habba alaihi khatirut taqwa, kalau yang menggerakkannya itu adalah lintasan takwa, harakah. Hati ini tergantung siapa yang melintasnya. Tadi dikatakan kalau rohani maka baik, kalau nafsu maka buruk. Ya, di sini kalau syahwat digerakkan oleh syahwat, hatinya goncang. Kalau takwa, takwalah yang menggoncangkan. Fataratan yaglib alaihi khatirul hawa, terkadang didominasi oleh lintasan hawa. Wataratan yaglibu alaihi khatirut tuqa, terkadang juga digerakkan oleh atau didominasi oleh lintasan takwa. Hatta yu'arrifu kamarratan minnatahu. Ya. Sehingga Allah memperkenalkanmu sesuatu kali anugerahnya. Wa maratan qahrahu, terkadang sifat qahr Allah. Sifat qahr ini, apa yang kita nak Allah tak kabulkan. Mesti kita tunduk kepada Allah, itu Allah qahr. Karena wa huwal qahiru fawqa ibadi. Allah lah pemaksa. Ya. Bahkan bukan pemaksa, maha pemaksa. Kita tanah sakit. Kita tanah gagal. Kita tanah mati. Kita tanah ditinggalkan oleh kekasih, mati. Ditinggalkan. Allah. Ya, Allah nak kenalkan itu. Nah, hatta terkadang orang tak mampu melawan hawa nafsu, kalah. Allah qahir fawqa ibadi. Ya. Bagi ahli ibadah, salihin, sadikin, tidak berarti mereka tidak maksiat aulia. Ya. Tetapi Allah nak tunjukkan kepada dia bahwa kamu ibadah bukan karena kamu. Kembalilah ke Allah. Ya, hikmah. Itu yang dikatakan oleh Imam Ali, iyyaka zallatal ulama. Hati-hati kamu dengan ketergelinciran ulama. Ya. Fal qalbu bimasabatis saqaf. Hati itu seperti atap.
Fa idza auqada fil bait narun sa'ada dukhanu ila saqaf. Kalau dinyalakan di rumah itu api, maka naik asapnya ke atap hitam. Tengok dapur hitam kan, dapur orang dulu kan. Hitam. Ya, pasawadahu maka membuat hitam. Fakadzalika dukhanu syahawati. Itu maka demikianlah asapnya syahwat. Idza ambata fil badan, jika tumbuh dalam tubuh ini, sa'uda dukhanuhu, naik asapnya itu ilal qalbi, ke dalam hati, pasawadahu maka menghitamkan hati. Ya. Itu sebab hati perlu dijernihkan. Hati perlu dikilapkan, yaitu dengan kasratul zikri waluzumus samat wal khalwa wa qillatul mat'am. Ya. Cakap yang tak ada artinya itu dikira saya tak cakap dosa, tapi cakap sajalah. Kan itu tak ada artinya. Itu pun ya membantu untuk memenangkan nafsu. Karena cakap itu nafsu. Ya. Begitu juga orang yang tak suka duduk di rumah tuh. Ya. Dia keluar seperti tubuh yang lemah, antibodinya, imunnya berada di tempat-tempat yang akan jangkit-jangkit, maka mudah sakit. Ya, tetapi kalau yang sehat sudah ambil 3 dus, maka boleh karena tidak akan kena Omikron. Ya. Omikron apa? Ya, tapi kalau belum 3 dus, itu rentan kena virus. Ya. Sudah 3 dus belum? Itu antibody, maka itu sebab kena diam di rumah supaya tidak kena Omikron. Naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah. Ya Latif, 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 ya Latif. Ya Latif, 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 ya لطيفا بخلقه عليما بخلقه قديرا بخلق رسولنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه عليما بخلقه قديرا بخلق رسولنا يا لطيف يا عليم رسولنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا المسلمين لا لطيف لنا برسولنا فيما نزل المسلمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله فيها الغدور فيها يا لا إله إلا الإنسان لا إله إلا الله إلا الله قد أتانا في أخبار حالنا به لا إله إلا الله
جمع معنى التوحيد ودل إلى مسيح لا إله إلا الله ذاكره لا يشقى لا ينال الشقاء لا إله إلا الله هي نعمك المتين هي حسنك الحصين ذكر رب العالمين لا إله إلا الله فيها فوز والنجاة فيها كل بركة تنجي من كل الآفات لا إله إلا الله بها السيئات بها الحسنات بها تنال الخيرات لا إله إلا الله فيها للسم دواء فيها للضعف قوة هي كلمة التقوى لا إله إلا الله هي شفاء الصدور هي نور على النور ذكر ربك غفور لا إله إلا الله هي نعمة العظمى هي المقام الحسنى ليس تبقي ألما لا إله إلا الله هي شفاء حين فيها إصلاح الخلل فاذكر لا تخشينا لا إله إلا الله لازموها يا إخوان داوروا بها الجنان إن مفتاح الجنان لا إله إلا الله لازموها بالأسحار والعشي والإبكار تستمد من أنوار لا إله إلا الله نوروا بها القلوب تحسوا بها الذنوب إن أعظم المكتوب لا إله إلا الله هي الرحمة الكبرى في الدنيا وفي الأخرى على الأفعال أجرى لا إله إلا الله لا تغفل عنها ولا تترك فيها المولى إن المثل الأعلى لا إله إلا الله حافظوا على الأوقات داوموا على الطاعات تنجيكم من الآفات لا إله إلا الله يقارنها الإقرار برسالة المختار من أبانا من أنوار لا إله إلا الله خير الخلق عند الله صاحب العز والجاه خاتم رسل الإله محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين حمدا وافي نعمه ويكافئ مزيدا ربنا لك الحمد والشكر عظيم سلطانه. اللهم إنا نسألك أن تحققنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعلما ساتعا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وشفاء من كل داء. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم نور قلوبنا وثبت إيماننا واغسل همنا وفرج كربنا يا الله.
وصحي أجسادنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا واقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ألهمنا رشدنا وأكرمنا بالتقوى وجميلنا بالعافية برحمتك يا أرحم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله.